Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 21 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelumnya, Bu Siska menyetir dengan ditemani Dita. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi mendekati Darmawan yang sedang berjalan untuk menyeberang. Begitu jaraknya cukup dekat, ia memacu mobilnya sedikit lebih cepat dan dengan sengaja membuat manuver kecil yang menyebabkan Darmawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal. Tubuh lelaki itu terguling, kesakitan hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, dari balik kemudi, Bu Siska melirik kaca spion, memastikan Darmawan tak bisa bangkit dengan mudah. Senyum kecil muncul di wajahnya. Puas melihat pria itu akhirnya tak berdaya. Tanpa ragu, ia menekan pedal gas meninggalkan Darmawan yang masih tergeletak di belakang. Di samping Bu Siska, Dita duduk kaku dengan pikiran bercampur aduk. Matanya menatap jalan di depan, tapi pikirannya masih terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Ini adalah bagian dari rencana mereka, sebuah langkah yang diperlukan untuk menjebak Aryo. Meski begitu, tindakan dingin Bu Siska membuat bulu kuduknya meremang. Namun rasa lega juga menyeruak, mereka berhasil melaksanakan skema tersebut. Dan tentunya tanpa hambatan. Di balik kesuksesan itu, Dita tak bisa mengusir rasa takut yang mulai menghantui pikirannya. Ia sadar tindakan kriminal seperti ini pasti membawa resiko besar dan ancaman bagi kebebasan mereka. Setibanya di rumah Pak Rahmat, suasana langsung berubah menjadi riang. Bu Siska dan Dita memasuki rumah dengan wajah penuh kemenangan, seolah semua beban telah terangkat. Mereka yakin dengan bukti-bukti palsu yang telah disiapkan, Aryo akan terjebak sebagai pelaku, yang menyebabkan Darmawan terluka. Dalam kehangatan ruang tamu itu, mereka berbagi tawa dan rasa puas atas rencana mereka yang berjalan lancar. Tapi di luar senyuman mereka, bahaya mulai mendekat. Dunia mereka yang tampak sempurna mulai retak karena keadilan bagaimanapun caranya akan selalu menuntut balas. Pada saat itu, percakapan Bu Siska dan Dita mengalir tanpa hambatan di ruang keluarga. Mereka berbicara dengan suara pelan namun penuh keyakinan, membahas rencana keji yang telah berhasil mereka jalankan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Pak Rahmat yang duduk tak jauh dari mereka mendengar setiap kata. Wajahnya memerah, amarah membuncah di dadanya. Ia tak percaya istrinya dan juga Dita kembali melakukan kejahatannya lagi. Dengan tangan gemetar, Pak Rahmat meraih ponselnya. Ia bertekad untuk memberitahu kepada Nando bahwa Siska adalah pelaku sesungguhnya yang mencelakai Darmawan dan menjebak Aryo sebagai kambing hitam. Namun sebelum ia sempat menghubungi Nando, Bu Siska menyadari pergerakannya. Dengan langkah cepat dan tanpa ragu, ia merebut ponsel dari tangan Pak Rahmat. Wajahnya berubah dingin dan suaranya penuh ancaman. Saat ia memperingatkan Pak Rahmat untuk tidak mencampuri urusannya. Pak Rahmat yang mencoba melawan justru kehilangan keseimbangan di kursi rodanya. Tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai dengan keras, menyebabkan keheningan mencekam memenuhi ruangan. Dita hanya bisa menatap tanpa berbuat apa-apa. Sementara Bu Siska kembali ke posisinya, seolah insiden itu hanyalah gangguan kecil dalam rencana besar mereka. Aryo yang masih berada di lokasi kejadian, matanya membelalak melihat Darmawan yang tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya penuh luka dan nafasnya lemah. Kebingungan melanda Aryo, ia tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Jantungnya berdetak kencang saat ia mendekati Darmawan, mencoba mencari pertolongan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, langkah Saleha dan Nando menghentikannya. Mereka berdua bergegas mendekat, wajah mereka memerah penuh emosi yang siap meledak.
Tanpa memberi Aryo kesempatan untuk menjelaskan, Nando langsung meluapkan amarahnya. Ia menuduh Aryo sebagai dalang di balik tragedi yang menimpa Darmawan. Baginya tidak ada kemungkinan lain, Aryo pasti telah sengaja mencelakai mertuanya. Saleha yang berdiri di samping Nando ikut menyuarakan kekecewaannya, menambah luka di hati Aryo. Namun Aryo tak tinggal diam. Dengan nada yang bergetar, ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia sama sekali tak tahu menahu tentang kejadian ini. Bahkan Aryo merasa syok dan tak percaya bahwa seseorang bisa melakukan hal itu kepada Darmawan. Meski begitu, semua usaha Aryo sia-sia. Nando dan Saleha tak memperdulikan pembelaannya. Pandangan mereka terhadap Aryo sudah dipenuhi kecurigaan dan rasa muak. Dengan dingin, Nando menyuruh Aryo pergi, tak ingin melihat wajahnya lagi. Hingga kemudian tanpa berpikir panjang, Saleha dan Nando segera membawa Darmawan ke rumah sakit. Sesampainya di ruang gawat darurat, Darmawan langsung ditangani oleh tim medis. Saleha duduk di ruang tunggu dengan air mata yang terus mengalir. Hatinya sesak memikirkan kondisi ayahnya, yang tak kunjung membaik. Ia bersandar pada Nando mencari kekuatan dari suaminya. Nando dengan penuh kesabaran berusaha menenangkan istrinya. Ia meyakinkan Saleha bahwa semua akan baik-baik saja. Meskipun di dalam hatinya sendiri ada ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Sementara itu, kabar tentang kecelakaan yang menimpa Darmawan sampai ke telinga Bara di kampusnya. Bara segera meninggalkan semua aktivitasnya dan bergegas menuju rumah sakit. Saras menemaninya sepanjang perjalanan. Hati Saras ikut teriris melihat Bara yang berusaha menahan air matanya. Namun begitu tiba di rumah sakit dan melihat ayahnya yang terbaring lemah di ranjang, tanpa sadar, Bara tak bisa lagi menahan tangisnya. Suasana ruang perawatan menjadi begitu sendu, dipenuhi isak tangis dan kecemasan. Saat Saleha melihat kedatangan Bara, ia segera menghampirinya dan memeluk adiknya dengan erat. Dalam pelukan itu, mereka saling memberikan kekuatan. Meskipun hati mereka sama-sama dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran akan nasib Darmawan. Mereka tahu apapun yang terjadi, sebagai keluarga mereka harus tetap kuat. Di tengah rasa sedih yang mendalam, mereka berdua berjanji dalam hati untuk terus mendukung satu sama lain menghadapi apapun yang akan datang. Bara juga sempat terpancing emosinya setelah Saleha memberitahukannya bahwa orang yang telah membuat ayah mereka terluka itu adalah Aryo. Hati Bara tentunya langsung meradang. Ia benar-benar tak akan pernah bisa memaafkan Aryo atas semua kejahatannya yang dilakukan terhadap ayahnya.